Ya, shalom sahabat-sahabatku. Benarkah kekristenan itu mengajarkan manusia bebas untuk berbuat dosa karena sudah memiliki Yesus Kristus sebagai penebus dosanya? Ya, sekali lagi shalom sahabat-sahabatku. Memang masih banyak yang salah mengartikan ajaran Kristen, khususnya tentang keselamatan dan penebusan dosa. Mereka mengira bahwa karena Yesus Kristus itu telah menebus dosa, maka manusia bisa bebas sebebas-bebasnya untuk berbuat dosa sesuka hati. Nah, pandangan ini jelas keliru dan bahkan sangat-sangat berbahaya. Roma 6 ayat 1-14 memberikan penjelasan yang jelas tentang hubungan antara iman, dosa, dan kehidupan baru di dalam Kristus. Oke, sekarang perhatikan baik-baik penjelasan saya berikut ini, agar kita tidak salah atau gagal di dalam memahami ajaran kekristenan yang sebenarnya, khususnya mengenai kaitannya berbuat dosa, keselamatan, dan penebusan dosa. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, Roma 6 ayat 1-14. Firman Tuhan berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, supaya kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saya tambah satu lagi, Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Ya, Roma 6 ayat 1-14 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang membahas mengenai kehidupan baru dalam Kristus dan sikap terhadap dosa. Nah, dari teks bacaan kita tadi, maka ada 5 pelajaran penting yang dapat kita pelajari untuk memperdalam pengetahuan kita. Apa saja? Yang pertama, pertanyaan retoris. Itu ayat 1-2 ya. Rasul Paulus memulai dengan pertanyaan retoris. Dia berkata, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawaban Paulus tegas di ayat kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menolak keras ide bahwa orang Kristen bisa terus berbuat dosa karena sudah mendapatkan kasih karunia. Kemudian yang kedua, mati dan hidup bersama Kristus, ayat 3-5. Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui baptisan, orang Kristen itu telah mati bersama Kristus dan hidup kembali dalam kehidupan baru. Ayat 3 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mati bersama Kristus berarti kita mati terhadap dosa, dan bangkit bersama Kristus berarti kita hidup dalam satu kehidupan yang baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hidup baru
itu bebas dari dosa, ayat 6-10. Rasul Paulus menekankan bahwa tubuh dosa kita telah disalibkan bersama Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan kebangkitan Kristus, orang percaya juga hidup dalam kuasa yang baru, bebas dari perbudakan dosa. Kemudian yang keempat, ajakan untuk hidup dalam kekudusan, ayat 11-14. Rasul Paulus kemudian mengajak orang Kristen untuk memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Dikatakan apa? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dia juga menasihati agar tidak memberikan anggota tubuh kita itu sebagai alat ketidakbenaran, tetapi sebagai alat kebenaran bagi Allah. Ayat 13a. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah, contohnya, yang pertama ya, misalkan seorang Kristen yang dulunya hidup dalam kebohongan, kemudian setelah menerima Yesus dan dibaptis, dia meninggalkan kebiasaan berdosa tersebut dan kemudian berusaha hidup dalam kejujuran. Meskipun kadang godaan untuk berbohong itu masih ada. Dia menyadari bahwa hidup dalam Kristus berarti berusaha menjalani kehidupan yang benar dan menjauhi dosa, bukan menyalahgunakan kasih karunia sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Nah, saya kasih contoh lagi, yang kedua. Bayangkan seorang narapidana yang dibebaskan dari penjara. Nah, kebebasannya bukan berarti dia itu bebas untuk kembali melakukan kejahatan. Justru dia memiliki kesempatan baru untuk hidup taat hukum dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengulangan kata-kata Rasul Paulus. Perhatikan ayat 2 dan 15 tadi, di mana Rasul Paulus mengulangi kata-kata sekali-kali tidak. Nah, pengulangan frasa sekali-kali tidak oleh Rasul Paulus di dalam ayat 2 dan 15 itu memiliki makna yang kuat dalam konteks budaya dan retorika Yahudi dan Yunani pada zamannya. Pengulangan ini digunakan untuk memberikan penekanan yang tegas dan begitu dalam. Dalam konteks ini, Rasul Paulus ingin memastikan bahwa para pembacanya itu mengerti bahwa ide yang sedang dia bantah adalah sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan kebenaran Injil. Dalam budaya Yahudi, penggunaan pengulangan dan ungkapan tegas seperti ini adalah cara umum untuk menolak satu gagasan dengan sangat keras. Ini bukan sekedar penolakan biasa, tetapi sebuah penolakan yang menunjukkan bahwa gagasan tersebut adalah sangat salah atau absurd. Rasul Paulus menggunakan ungkapan ini untuk menekankan bahwa ide bahwa orang Kristen bisa terus berbuat dosa karena ada kasih karunia adalah sepenuhnya salah dan harus ditolak dengan tegas. Jadi, pengulangan kata-kata sekali-kali tidak dalam ayat 2 dan 15 itu bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi merupakan strategi yang disengaja oleh Rasul Paulus untuk menekankan penolakannya terhadap dosa dan memperkuat pesannya tentang kehidupan baru dalam Kristus. Kesimpulannya, yang pertama, Roma 6 ayat 1-14 dengan jelas menunjukkan bahwa iman Kristen bukan tiket untuk berbuat dosa, melainkan sebuah transformasi kehidupan yang radikal. Kita dibebaskan dari dosa untuk hidup bagi kemuliaan nama Allah dan melayani sesama. Kemudian kesimpulan yang kedua, kekristenan tidak mengajarkan bahwa seseorang itu bisa berbuat dosa karena sudah memiliki Yesus Kristus sebagai penebusnya. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 1-14 menegaskan bahwa orang Kristen yang sejati itu telah mati terhadap dosa dan dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, bukan hidup di dalam dosa. Mereka dipanggil untuk memanfaatkan kasih karunia Allah untuk hidup dalam kebenaran, bukan untuk terus berbuat dosa. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika ada orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya, namun dia terus berbuat dosa dan bisa dengan sebebas-bebasnya berbuat dosa, itu justru menunjukkan bahwa mereka mungkin belum mengalami pertobatan yang sejati. Artinya belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau belum memahami sepenuhnya arti dari menjadi pengikut Kristus. Imannya tidak beres. Atau dengan kata lain, orang tersebut hanyalah orang Kristen KTP. Dan orang yang seperti ini perlu introspeksi diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga dia boleh memiliki iman yang sejati. Karena iman yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup yang nyata di mana seseorang meninggalkan kehidupan yang dikuasai dosa dan mulai hidup di dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Orang yang benar-benar lahir dari Allah akan menunjukkan buah pertobatan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin orang tersebut akan jatuh bangun dalam perjalanan imannya, tetapi hari demi hari kerohanian yang berproses itu akan mengalami progres atau kemajuan. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai apakah kita sebagai orang Kristen atau orang percaya itu bisa bebas berbuat dosa.
Kiranya pengajaran dan penjelasan ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.